Salam, jumpa lagi dengan program renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Renungan pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan dengan judul Jangan disimpan, buanglah. Ayatnya saya ambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Sebelum kita berlanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur terima kasih Tuhan oleh berkat-Mu. Pagi ini kami memiliki kesempatan yang indah untuk merenungkan akan firman-Mu pagi ini. Kuasai hati pikiran kami, agar kami boleh memahami, mengerti, bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tak bisa dibayangkan bila di rumah kita tidak ada tempat untuk membuang sampah atau kotoran rumah tangga. Sampah berserakan di mana-mana. Belum lagi sisa makanan yang tidak segera dibuang, pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan sekali-kali memandang remeh orang yang bekerja mengambil sampah di rumah kita. Kalau tidak ada mereka, pertanyaannya adalah apakah kita sendiri mau membuang sampah itu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, maka hal-hal yang tidak baik atau sampah-sampah yang masih ada di area hidup kita harus dibuang. Sayangnya, kita selalu punya 1001 alasan untuk tetap menyimpan dan menyembunyikan sampah-sampah atau hal-hal yang kotor. Rasul Petrus menegaskan bahwa agar hidup kita dapat dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, kita harus berani membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu kita bisa baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang harus kita buang? Yang pertama, kejahatan. Kejahatan tidak hanya berkenaan dengan tindakan atau perbuatan secara fisik, tapi di dalam hati dan pikiran kita juga seringkali timbul niat-niat yang jahat. Di dalam Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Yang kedua, apa yang harus kita buang? Tipu muslihat. Walaupun dunia ini dipenuhi dengan tipu muslihat, orang percaya dituntut untuk tidak terbawa arus dunia ini. Tuhan mau kita hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Tuhan mau kita hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Yang ketiga, kemunafikan.
Munafik bisa diartikan bermuka dua. Perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Sudah tahu apa yang benar, sudah mengerti kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Yang keempat, kedengkian. Jangan sampai kita menyimpan kedengkian di dalam hati kita. Selama masih ada dengki, jangan berharap Tuhan mau menjawab doa-doa kita. Yang kelima atau yang terakhir, fitnah. Ingat Bapak Ibu dan saudara sekalian, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Karena itu lidah kita harus memperkatakan apa yang benar dan positif. Jangan memperkatakan yang buruk tentang kelemahan dan kekurangan orang lain. Inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, sampah-sampah yang harus disingkirkan, harus dibuang dari area kehidupan kita. Kalau kita menginginkan Tuhan memberkati kita, menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan tidak akan bisa menggenapi rencananya dan memakai hidup kita untuk menjadi alat kemuliaannya selama masih ada sampah-sampah itu tadi di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kehidupan kita bersih dari segala yang jahat, karena Dia, Tuhan, sudah mengangkat kita, menebus kita dari lumpur dosa. Tinggal kita bagaimana? Maukah kita membuang sampah-sampah dalam kehidupan kita agar Tuhan memberkati? Pilihan ada pada kita saat ini. Ajakan dari kami, buanglah sampah-sampah itu dari kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.